Pak Anies berharap dapat dukungan dari Pak Prabowo untuk maju Pilgub DKI Jakarta. Saya dari 2013 mengangkat dia, tapi dia jadi pengkhianat. Adian seharusnya tidak menganggap PDIP diserang tanpa alasan. PDIP memang punya peran besar dalam demokratisasi Indonesia. Apa yang disebut Adian sebagai penyerbuan kantor PDIP di masa Orde Baru memang menempati posisi sejarah penting. PDIP di masa itu menjadi teladan bagi banyak orang yang ketika itu masih menyangka tidak mungkin demokrasi terbangun di Indonesia. Oke guys, jumpa lagi di channel update. Berita menarik kali ini yang pertama tentang rencana Anies Baswedan yang katanya ingin bertemu Pak Prabowo Subianto menjelang Pilgub 2024. Tentu ini menjadi pertanyaan besar buat kita semua. Sebenarnya apa tujuan si Anies ini? Kok tiba-tiba gitu ya ingin silaturahmi dengan Pak Prabowo? Kalau kita katakan ini hanya sekedar silaturahmi, maka itu gak mungkin lah ya. Apalagi menjelang Pilgub, saya yakin Anies ini ada tujuan, ada keinginan yang ingin dia capai. Dan jika itu terulang lagi seperti pada Pilkada 2017, ya berarti Anies ini emang gak punya malu. Dan kita tahu bagaimana pada saat Pilpres kemarin secara barbar Anies ini menyerang Pak Prabowo, terutama pada saat debat, sampai-sampai memberikan nilai 11/100, dan itu akan selalu kita ingat sama-sama. Bahkan mengatakan Pak Prabowo ini katanya gak kuat kalau jadi oposisi. Itu pun akan menjadi catatan buat kita semua. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana komentar netizen mengenai rencana Anies ini. Dan di video berikutnya juga kita akan melihat pembahasan tentang pernyataan Adian Apitupulu yang katanya dia tuh heran ya, kenapa sejak pemilu Pilpres kemarin sebagian masyarakat, sebagian publik terutama netizen itu banyak sekali yang menyerang partai PDIP. Bahkan Adian ini secara bangga kalau kita lihat dia selalu mengungkit sejarah tentang PDIP ini, di mana PDIP ini emang dari dulu selalu ditekan, selalu diserang. Dan dia membandingkan untuk masa-masa seperti sekarang yang menurut saya itu gak apple to apple. Dan saya harus akuin memang partai PDIP ini adalah partai yang waktu itu memang menjadi teladan buat masyarakat khususnya, di mana perjuangan partai ini begitu sangat keras melawan rezim Soeharto. Dan kita pun akan selalu ingat itu. Namun Bang Adian ini mungkin lupa ya, bahwa partai itu gak ada yang sempurna. Partai itu selalu diisi oleh orang-orang yang tentu punya sikap yang berbeda-beda. Dan kita juga tahu bagaimana ya pada saat kampanye Pilpres kemarin secara brutal sebagian elit dari partai Anda menyerang Jokowi. Dan itu akan menjadi catatan juga, catatan masyarakat, dan hasilnya bisa kita lihat di Pilpres kemarin. Jadi sebenarnya ini pertanyaan yang gampang ya, apalagi kalau Bang Adian ini kan saya salah satu orang yang ngefans ya sama Bang Adian ini, karena Adian ini dia detail banget. Dia itu kalau misalkan debat, kalau misalkan dia ngomong ya, sudah pasti sesuai data dan fakta. Tapi untuk pertanyaan gampang ini saya juga heran, kenapa Bang Adian ini kayak kebingungan. Ya, jadi sebenarnya gampang aja. Oke guys, kita akan melihat nanti bagaimana pernyataan Bang Ade Armando, dan ini menarik untuk kita dengarkan sama-sama mengenai sikap dari Adian Apitupulu. Hah? Pak Anies berharap dapat dukungan dari Pak Prabowo untuk maju Pilgub DKI Jakarta? Enggak. Karena ini adalah sebuah proses di mana partai-partai politik pada saat ini sedang mempertimbangkan, menakar, dan kami yang pada saat ini mendapatkan amanat dari PKB tentu akan berkomunikasi, berdiskusi dengan pimpinan partai lain, termasuk nantinya dengan Pak Prabowo. Gitu.
Pak Anies sanggup kali ya, ha? Masih mampu ngomong ingin berkomunikasi dengan Pak Prabowo. Setelah Pak Anies sekian banyaknya kemarin di Pilpres menyudut-nyudutkan, menghina 11 dari 100 dan sepertinya ngejek-ngejek Pak Prabowo. Sekarang sepertinya gerak-geriknya Pak Anies ini minta dukungan di Pilgub DKI Jakarta lagi seperti tahun 2017 yang lalu. Oh, tidak bisa. Enggak. Kami tidak setuju. Grassroots ataupun akar rumput pendukung Prabowo Gibran tidak setuju. Memang benar Pak Anies ya, sekarang partai-partai politik sedang menakar, mempertimbangkan siapa calon-calon yang akan maju di Pilgub DKI Jakarta nanti. Ya, tapi khusus Partai Gerindra dan Partai PAN itu sudah merekomendasikan Kang Ridwan Kamil untuk maju di Pilgub DKI Jakarta dan kami siap mendukung untuk memenangkannya. Ya, Kang Ridwan Kamil itu nggak main-main loh, karir dari wali kota Bandung, gubernur Jawa Barat, terus modern, visioner, dicintai anak-anak muda apalagi kan. Terus juga pintar, smart, waduh luar biasa, top punya. Ya, jadi Pak Anies saya minta jangan pede kali. Lagian Pak Anies, emang anak-anak abah pendukung Pak Anies kemarin yang militan sekali itu setuju dengan Pak Anies ketemu dengan Pak Prabowo, minta dukungan Pak Prabowo, emang setuju? Tanya dulu, nanti nggak setuju, nggak mau milih Pak Anies lagi, bingung. Ya kan? Coba anak-anak abah komen dong, setuju nggak? Dan anak-anak jenderal juga, anak-anak jenderal Prabowo setuju nggak? Coba tulis di kolom komentar. Terima kasih. Saya dari 2013 mengangkat dia, tapi dia jadi pengkhianat. Apa maksud Anda? Maksud Anda Pak Jokowi mengkhianati siapa? Mengkhianati partai. Ya baguslah Pak Jokowi mengkhianati partai karena Pak Jokowi lebih membela kepada rakyatnya sendiri. Sekarang saya bertanya, apakah partai Anda itu membela rakyat? Apakah Anda bisa jawab? Serta kalian-kalian yang selalu menghina, menghujat Pak Jokowi dan keluarganya, ternyata kalian siapa? Ya, kalian adalah pengkhianat rakyat yang nyata dan asli yang ada di Indonesia ini. Karena apa? Pak Joko Widodo beserta keluarganya membangun bangsa dan negara Indonesia ini dan mempertaruhkan reputasinya untuk bangsa dan negara Indonesia. Paham sampai di sini? Kenapa RUU perampasan aset sampai saat ini tidak disahkan? Betul. Dan ketua DPR RI-nya dari siapa? Ya, dari fraksi PDIP. Bener kan? Bolong, kilo. Bang Adian ngomong katanya PDI Perjuangan itu partai yang paling sering disakiti, terutama oleh penguasa. Bolo kilo videonya iki ya bolo gatek. PDI Perjuangan itu partai yang paling sering disakiti oleh kekuasaan sebelumnya, paling sering, dan kita terlatih untuk itu. Kalau sekarang banyak meme yang beredar itu yang banteng dipanah dari mana-mana dan sebagainya, itu mengekspresikan memang kita banyak dilukai. Piye nek menurutmu bolo sing ngomongke Bang Adian iki? Jadi ini pemikiran yang piye Bang Adian? Bang Adian, sing dimaksud sering disakiti oleh penguasa itu zamane sopo? Kalau zamane Soeharto. Orde Baru, Soeharto iya. Iya. Lah kalau setelah Orde Baru sopo sing nyakiti Bang Adian ya? Coba dikatakan bolo ya. Lah kalau zaman Orde Baru kan nggak bisa diklaim punyanya PDI sendiri atau Bang Adian yang disakiti. Karena memang saat itu partai kan difusikan, hanya ada 3 kan, P3, Golkar dan PDI. Lah kok apa itu terus diklaim punya PDI Perjuangan kan juga tidak. Dan itu memang saat itu kekuasaan kalau boleh dikatakan satu tirani, diktator mayoritas. Ya, jadi tidak hanya PDI saat itu, tapi hampir semua elemen aktivis, tidak hanya partai, semuanya kan merasa tersakiti. Dan kemenangan menumbangkan rezim Orde Baru kan tidak hanya boleh diklaim oleh PDI, semua komponen. Gitu loh maksudnya, kan gitu. Jadi ini biar ya ada balance lah kan gitu, yang lainnya kan juga gitu, jangan merasa tersakitinya oleh rezim lama itu diklaim hanya milik kelompok tertentu.
Lawang bar Soeharto itu kan diganti Habibie untuk neruskan. Nah setelah itu kan Bu Mega jadi wakil presiden. Di tengah jalan jadi presiden ganti Gus Dur dengan berbagai apa itu. Enak sum pendapat jarene diberhentikan, jarene apa yang jelas kan diganti Bu Mega. Ya. Nah setelah itu kan Bu Mega presiden. Ada dalam kekuasaan. Piye lho? Malah yang mimpin negeri ini Bang Adian. Setelah itu kan Bu Mega kalah. Pilpres yang dilakukan secara langsung dipilih rakyat. Bu Mega itu kalah. Kalah kok disakiti. Ya enggak kok Bang Adian. Kalah itu ya kalah karena enggak dipilih oleh rakyat. Pemilihnya lebih kecil. Ya yang besar itu malah SBY. Itu bukan disakiti. Memang dalam kontestasi pemilu Bu Mega kalah. Nah, tapi walaupun kalah, PDI kan punya Pak Taufik Kemas yang jadi ketua MPR. Piye disakiti piye lho Bang Adian wis jan sampeane lucu ae. Lah terus setelah bar SBY, Presiden SBY kan PDI dengan beberapa partai kan mencalonkan Jokowi jadi presiden. Jadi presiden sampai 2024 ini. Ini masih jadi presiden. Ya PDIP wae yang enggak mau ngakui akhir-akhir ini, Coba Bang Adian punya kader terbaik jadi presiden. Lah Jokowi presiden Pak D Jokowi iki leh menyakiti PDI piye? Kalau saya sebagai rakyat kecil ini Bang Adian, kalau saya perhatikan justru PDI Perjuangan itu menyakiti Jokowi. Punya kader terbaik tidak dipernahke ya, tidak dipernahke, tidak ditempatke, tidak diuwongke bagaimana seharusnya seorang kader yang menjadi presiden, orang pertama di suatu negara. Amit lo Bang Adian. Kalau menurut aku lo Bang Adian ya, PDI Perjuangan itu bukan disakiti sekarang ini. Tapi apa? Masyarakat itu melihat itu ada yang nggak kayak dulu lagi Bang. Tatkala PDI saat itu bagaimana melawan kekuasaan tiraninya Orde Baru yang berkuasa puluhan tahun, bahkan 32 tahun baru lengser. Nah ini masyarakat kan seperti, masyarakat ini kan berpikir, kalau dulu PDI Perjuangan menentang satu kekuasaan yang terus menerus. Nah saya ini coba dilihat PDI Perjuangan. Dari zaman Soeharto lengser sampai sekarang PDI itu dipimpin Bu Mega terus sih. Bang Adian, harusnya Bang Adian itu mengkritisi itu, kritisi internalnya. Kenapa? Karena menurut saya sudah sangat perlu sekali regenerasi, kaderisasi ada di tubuh PDI Perjuangan. Iya, sehingga nanti masyarakat akan kembali respect dengan PDI Perjuangan. Gitu kalau menurut saya Bang Adian. Jadi jangan salahkan pihak lain kan itu. Bagaimana mungkin PDI Perjuangan yang di situ punya kadernya jadi presiden merasa disakiti oleh kekuasaan yang juga hampir mayoritas pimpinan atau penguasa di daerah-daerah itu juga dari PDI Perjuangan. Lah ini kan jadi pemikiran yang kok kayak ra nyambung lho Bang Adian sing sampean ngomong itu. Sudahlah, sekarang itu ya semuanya demi untuk bangsa dan negara. Saya boleh usul ganti wae ketua umummu. Bu Mega itu gantilah, ganti. Terserah yang ganti siapa ganti. Itu nanti kepemimpinan itu akan terjadi satu proses. Yakinlah, bahkan bisa jadi akan lebih baik daripada dipimpin Ibu Mega yang sekarang ini. Khawatir toh nanti akan terjadi perpecahan. Enggak.
Nah, ini untuk introspeksi loh Bang Adian, untuk introspeksi. Nggak apa-apa menurut saya kan itu. Oke. Coba cari partai yang paling demokratis, partai apa ayo? Partai yang menjunjung demokratis, partai apa ayo? Partai apa? Saya tahu ini maksudnya apa ya. Kalau kita bicara soal Pak Jokowi, nggak bisa dihalang-halangi bahwa orang satu ini, presiden kita yang ketujuh ini, sudah nggak susah membandingkannya dengan orang-orang biasa yang pernah jadi kepala negara bahkan di Indonesia ini. Karena prestasinya luar biasa. Masa kita nggak ingat, masa Pak Mahfud juga nggak tahu gitu kan. Iya kan? Apa yang nggak dilakukan Pak Jokowi? 1 bulan, 2 bulan dilantik sudah menyamakan harga BBM keluarga kita di Papua, ya kan, yang selama 40 tahun lebih itu membeli harga BBM 10 sampai 20 kali lipat dibandingkan Jawa, membuat Trans Papua, mengembalikan Freeport yang 9% saham Indonesia menjadi 52%, Blok Mahakam yang 45 tahun dikuasai asing, Blok Rokan yang 90 tahun dikuasai asing, membubarkan Petral yang 1 hari untungnya 15 juta dolar itu, gitu kan. Nah, kalau kita benchmarking dengan Bu Mega, ya harus jujur. Kan harus ada pembanding. Bu Mega buat apa? 3 tahun jadi presiden dari lungsurannya Gus Dur, karena dapatnya pun kan ada catatan itu kan. Ya, videonya beredar di mana-mana kalau itu. Ngapain apa yang terjadi? 3 pulau lepas, ya, Simpadan, Likitan, satu lagi saya lupa. Iya, terus Blok Tangguh lepas, katanya punya potensi ekonomi 500 triliun per tahun. Apalagi Indosat lepas, terus BLBI dengan catatan. Apa ini prestasi seorang negarawan? Ya saya pikir enggak, karena memang konsennya cuma pada kekuasaan. Ini juga sekarang ngamuknya ini kan karena kekuasaannya lepas gitu kan. 2 periode dipegang Pak Jokowi, 10 tahun leha-leha tiba-tiba kaget karena Pak Jokowi keluar dari PDIP. Karena ya memang dibuat seperti itu kondisinya. Begitu lepas, kok mutung gitu. Dulu Pak Jokowi dari PDIP, dikuyok-kuyok, dibilang kasihan kalau nggak ada PDIP. Sekarang kan dibalik, kasihan di PDIP kalau nggak ada Jokowi kan gitu. Itu kan kenyataan. Sekarang ini kan kenyataan. Jadi nggak bisa dipungkiri. Gitu. Politisi PDI Perjuangan Adian Apitupulu mengeluh. Dia bicara soal banyaknya konten di media sosial yang nyinyir terhadap partainya. Kita dicaci maki, kita dihina setiap hari untuk hal-hal yang kita tidak mengerti kenapa orang sekasar itu pada kita, kata Adian kepada media. Di berita yang sama, Adian juga dikutip mengingatkan PDI Perjuangan adalah partai yang melawan kekuatan Orde Baru. Menurutnya tidak ada kantor partai politik di Republik ini yang pernah diserang selain kantor PDI Perjuangan. Gak ada partai yang kantornya pernah diserbu selain PDI Perjuangan. Gak ada partai yang kemudian ketua umumnya dipanggil polisi berkali-kali selain PDI Perjuangan, ujar Adian. Karena itu dia sedih ketika partainya ditertawakan dan dicaci maki. Tapi Adian meminta para kader PDI Perjuangan tidak membalas perbuatan serupa. Menurutnya, cara membalas hinaan tersebut adalah memenangkan Pilkada serentak 2024. Tidak ada cara yang lain. Bagaimana cara membalasnya? Menang, kata Adian. Saya adalah pengagum Adian. Menurut saya tidak banyak politisi Indonesia seidealis dia. Tapi ketika konflik pemilu kemarin ini semakin terbuka, saya semakin melihat sisi gelap dia. Dia PDIP murni dan akan mati-matian membela PDIP betapapun PDIP sudah melangkah melenceng jauh dari jalur yang dulu mereka perjuangkan. Kenapa saya lihat itu sebagai sisi gelap? Karena dia jadinya tidak menempatkan nilai-nilai ideal sebagai prioritas tertinggi. PDIP adalah partai dan PDIP tidak selamanya baik. PDIP adalah sebuah sarana untuk mencapai demokrasi, menciptakan keadilan sosial, membangun peradaban. Karena itu menurut saya, walaupun Adian besar melalui PDIP, seharusnya dia tidak melihat PDIP sebagai partai sempurna tanpa celah terbesar. Adian seharusnya tidak menganggap PDIP diserang tanpa alasan. PDIP memang punya peran besar dalam demokratisasi Indonesia. Apa yang disebut Adian sebagai penyerbuan kantor PDIP di masa Orde Baru memang menempati posisi sejarah penting. PDIP di masa itu menjadi teladan bagi banyak orang yang ketika itu masih menyangka tidak mungkin demokrasi terbangun di Indonesia. PDI Perjuangan memberi contoh bahwa pemerintah otoriter bisa dilawan. PDIP memberi inspirasi bahwa pemerintah demokratis bisa dibangun. Dan perjuangan itu melibatkan banyak aktivis pemberani termasuk Bu Megawati. Sejarah itu tidak pernah boleh dilupakan. Tapi pada saat yang sama, kita harus ingat, sejarah di masa lalu berfungsi sebagai pelajaran
yang kita gunakan untuk menuntun tindakan kita di masa ini. Apa yang kita hadapi masa ini adalah hal-hal yang sudah bergerak melampaui masa lalu. Dalam hal ini, Adian seolah menutup mata terhadap persoalan di masa ini. PDI Perjuangan di tahun 2024 sudah sangat berbeda dengan PDI Perjuangan di tahun 1996. Karena itu jawaban terhadap segala serangan terhadap PDI Perjuangan bukanlah dengan memenangkan pilkada. Yang harus dilakukan PDI Perjuangan adalah melakukan introspeksi, mempelajari kesalahan-kesalahan yang dilakukan dan memperbaikinya dengan setulus hati. PDIP sekarang sedang meruntuh. PDIP memang masih menguasai persentase terbesar dalam pemilu 2024. Mereka meraih 16,72% suara. Tapi itu merupakan penurunan serius dari pemilu 2019, di mana PDIP saat itu merebut hampir 20% suara. Megawati sebagai penguasa tunggal mungkin tidak menyadarinya. Mungkin dia masih percaya bahwa turunnya suara PDIP terjadi karena kecurangan pemerintahan Jokowi, sementara rakyat sebenarnya masih sangat mencintai PDIP. Halusinasi semacam itu sama sekali tidak membantu. Kalau PDIP sekarang terus diserang, karena di dalam tubuh PDIP saat ini terdapat begitu banyak kelemahan yang kalau dibiarkan terus akan menghancurkan partai yang dulu dikenal sebagai partai rakyat yang memperjuangkan demokrasi. PDI Perjuangan nampak seperti sebuah partai yang menutup mata dan telinga akan apa yang sesungguhnya terjadi. PDI Perjuangan adalah partai yang terlalu sombong dan arogan untuk mengakui kesalahan demi kesalahan yang mereka lakukan. Ketika banyak pihak mengkritiknya, mereka bahkan tidak pernah memberi ruang barang sedikit pun untuk mempertimbangkannya. Mereka malah menganggap para pengkritiknya sebagai kaum yang cemburu, yang sakit hati, dengki, dan iri. Kritik terhadap PDIP tidak pernah didengar oleh para petinggi di sana. Misal paling gampang adalah Marwarar Sirait. Tokoh yang menempati sejumlah posisi strategis dan berulang kali terpilih menjadi anggota DPR ini sudah mengatakan PDIP memang harus berubah. Sejak cukup lama dia sudah mengingatkan PDIP, tentu saja dengan nada yang sopan dan lembut. Dia bilang PDIP seharusnya lebih mendengar rakyat. Tapi alih-alih didengar, Marwarar malah dipinggirkan. Sampai akhirnya awal tahun ini dia mundur dari PDIP dan bergabung dengan kubu Prabowo. Saya termasuk orang yang secara sungguh-sungguh mengingatkan PDIP sejak lama, terutama karena saya semula adalah pendukung Ganjar sebagai presiden. Sejak hampir 2 tahun yang lalu sudah terlihat bahwa kesombongan PDIP akan menghancurkan peluang Ganjar menang. PDIP dengan begitu saja memerintahkan Ganjar menolak kehadiran tim Israel untuk mengikuti Piala Dunia sepak bola di bawah usia 20. PDIP dengan sombong memanggil Pak Jokowi dan Ganjar sebagai petugas partai. PDIP dengan sombong menolak menerima PSI sebagai bagian dari koalisi pendukung Ganjar. Saya sendiri diultimatum pimpinan PDIP agar berhenti mengkritik mereka. Saya sudah mengingatkan bahwa segenap sikap sombong itu hanya akan menjatuhkan popularitas Ganjar dan juga PDIP. Dan tentu saja bukan cuma saya yang melakukan kritik terbuka semacam itu, tapi itu semua tidak pernah diindahkan PDIP. Bahkan secara sangat mengejutkan, PDIP malah menuntut perdata saya senilai 201 miliar rupiah lebih hanya karena saya menyatakan video hoax yang menggambarkan Bu Megawati marah-marah karena Kaisang masuk PSI adalah bagian dari kampanye hitam yang tidak bisa dipercaya. Saya membela Megawati, tapi saya justru digugat PDI Perjuangan. Jadi kalau sekarang PDI Perjuangan terus diserang, Adian tidak perlu banyak bertanya. Bung Adian seharusnya lebih berani mengkritik kawan-kawannya sendiri untuk mengubah cara mereka menampilkan diri di depan publik. PDIP harus menunjukkan bahwa mereka memang pejuang demokrasi sejati yang menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Para petinggi PDIP saat ini harus menerima kenyataan bahwa popularitas mereka sudah sangat merosot dan karenanya mereka tidak bisa lagi bersikap besar kepala. Gaya politik yang ditampilkan Puan Maharani mungkin sebenarnya lebih pas untuk PDIP saat ini. Puan yang dulu sering nampak judes, egois, merendahkan orang lain, saat ini nampak mengalami perubahan drastis. Dia kini terlihat sebagai sosok yang tenang, yang tidak menang sendiri, menerima perbedaan. Jadi Bung Adian, kalau Anda mau PDIP bangkit kembali, upayakanlah agar PDIP mengubah citra publik mereka. Gaya-gaya preman yang selama ini dikembangkan sudah saatnya ditinggalkan. PDIP harus sadar. Rakyat mencintai gaya Jokowi, gaya Prabowo 2024 yang serba damai dan mencintai rakyat. Hanya kalau PDIP bersedia membelokkan wajah, mereka akan berhenti ditertawakan, dicaci maki.